الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين غير المغضوب بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وببركاته في الدارين آمين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والثالث أن ينقاد لشيخه في أموره ولا يخرج عن رأيه وتدبيره بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر. Wasalisu utawi kang kaping telu iku ayang koda yen to manut sapa muta'allim li syaikhihi maring gurune muta'allim fi umurihi ing dalem pira-pira perkarane muta'allim wala yakhruja lan yento ora metu sapa muta'allim an ra'yihi saking pendapate syaikhihi wa tadbirihi lan pengaturane syaikhihi bal yakuna balik yanto ono sapa muta'allim ma'ahu ing dalem sertane syaihihi iku kal maridi kaya wong kang lara ma'at tabibi ing dalem sertane dokter al-mahiri kang pinter fayastamurahu moko nyuwun rembug sapa muta'allim ing syaikhihi fima ing dalem perkara yaksiduhu kang nejo sapa muta'allim ing ma wa yataharra lan yento niti-niti sapa muta'allim ridahu ing ridone syaikhihi fima ing dalem perkara ya'maluhu kang ngamal atau ngelakoni sapa muta'allim ing ma wa yubalighah lan yento bangetaken sapa muta'allim fi hurmatihi ing dalem mulyaaken syaikhihi
fi hurmatihi ing dalem mulyakaken syaihihi wa yataqarrabah lan yento marak sapa muta'allim lan yento marak sapa muta'allim ilallahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala bi khidmatihi kelawan ngeladeni syaihihi bi khidmatihi kelawan ngeladeni syaihihi wal ya'lam lan becek warruwa sapa muta'allim lan becek warruwa sapa muta'allim anna zullahu ing setuhune inone muta'allim anna zullahu ing setuhune inone muta'allim li syaihihi maring gurune muta'allim iku izzuhu kemulyaane muta'allim iku izzuhu kemulyaane muta'allim wa khudu'ahu lan dp-dpne muta'allim lan dp-dpne muta'allim lahu maring syaihihi iku fakhruhu keagungane muta'allim iku fakhruhu keagungane muta'allim wa tawadu'ahu lan tawadu'e muta'allim lahu maring syaihihi iku rif'atuhu keluhurane muta'allim iku rif'atuhu keluhurane muta'allim wasalisu ayyan qada li syaihihi fi umuri. Yang nomor 3, yang termasuk adabnya santri yang belajar bersama gurunya adalah seorang santri harus senantiasa ikut terhadap gurunya dalam segala persoalan apapun. Santri kudu manut, santri kudu tunduk dan harus patuh kepada guru dalam segala urusan. Ini senada kelaban apa yang kemarin dijelaskan dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Di sana dijelaskan bahwa di zaman-zaman tolabah yang pertama, para santri di zaman terdahulu, awal-awalnya para santri zaman dimin, mereka itu yufawwiduna umurahum, memasrahkan segala urusan-urusan mereka, fit ta'allumi wat tafaqquh, dalam urusan belajar dan juga dalam urusan memperdalam fikih, pasrah terhadap guru-gurunya. Sehingga para santri, para tolabah zaman terdahulu itu banyak yang sukses. Kenapa? Karena setuju urusan dikepon pasrah kepada guru. Wal'an, di zaman sekarang banyak para santri yang memutuskan sebuah keputusan berdasarkan pendapat dan pengetahuan pribadinya, sekaligus keinginan dari pribadinya, tanpa memasrahkan semua itu terhadap guru. Sehingga wala yanalu maksudahum wala yasiluna maksudahum wa muradahum. Mereka para santri yang hidupnya
membuat aturan sendiri, tidak pasrah kepada guru, itu banyak yang tidak sampai pada tujuan dan harapannya. Artinya at-tafwid ilal masyayikh, pasrah kepada para guru, itu menjadi dasar keberhasilan para santri. Arembek kepada guru itu menjadi dasar kesuksesan para santri. Maka can riberin santri cek sampai akebai aturan tibi. Ketika pun masuk ke dalam satu pendidikan, maka santri harus manut selama aturan itu mengandung kemaslahatan pendidikannya dan juga mengandung kebaikan untuk dirinya di masa-masa yang akan datang. Nikah aturan keberhasilan santri semacam itu. Wala yakhruja an ra'yih, dan santri itu tidak boleh menyimpang dari pendapat-pendapat gurunya. Dan ini tentunya sangat angel dan sangat sulit untuk diamalkan. Kenapa? Karena guru itu macam-macam. Guru nikah macam-macam. Kadang beda guru nikah memiliki satu pendapat yang nyeleneh. Ada satu pendapat dari para masyayikh. Di situ kadang tak sesuai kelaban karep kulaban panjenengan. Lah ini kulaban panjenengan masih dituntut kelaban kaidah yang dibangun berdasarkan kitab nikah untuk tidak menyimpang dari pendapat tersebut. Nikah selama dalam proses ta'lim wa ta'allum. Nikah tanda petik. Selama dalam proses ta'lim wa ta'allum. Keluar daripada itu nanti terserah panjenengan ketika panjenengan memiliki pendapat yang mukhtalaf. Pendapat-pendapat yang bertentangan. Kelaban pendapat para guru itu sesuatu yang lumrah terjadi di dalam dunia keilmuan. Akadia Imam Syafi'i yang berseberangan kelaban pendapat daripada santrinya yaitu Al-Muzani. Dan masih banyak termasuk Imam Abu Hanifah di dalam sebagian masalah ilmu itu berseberangan kelaban Imam Abu Yusuf muridnya. Tapi dalam babakan ta'lim wa ta'allum santri pun harus menyerasikan diri kelaban apa yang diputuskan dari pendapat sang guru. Dan berikutnya wa tadbirihi, terhadap aturan-aturan guru. Artinya santri itu harus menerima aturan yang dibentuk oleh para guru. Sistem pendidikan, metode mengajar, kemudian cara mendidik panjenengan, itu panjenengan harus nerima terhadap apapun resiko, apapun prosesnya dan konsekuensinya. Sampai-sampai beberapa contoh-contoh yang disampaikan oleh para guru-guru itu banyak sudah yang menggambarkan betapa sangat dimungkinkan berhasil santri-santri dimin ketika dirinya sama sekali pasrah dan tunduk terhadap aturan-aturan yang dijalankan oleh para masyayikhnya. Ini termasuk ribarin Gus Kausar. Itu umbel sareng napa? Rokok ta'ala ben. Padahal secara eksistensinya, keberadaan Gus Kausar di sana itu secara pangkatnya jauh lebih tinggi timbang guru. Karena beliau itu putrana Ke Nurul Huda. Ke Nurul Huda punya santri, guru Gus Kausar. Jadi guru mulang santri, santri mulang guru, itu dibolak-balik bisa.
Tapi karena ini dalam persoalan ta'allum dan juga ta'lim, maka beliau itu sangat-sangat sadar posisi dirinya pada saat itu sebagai santri. Gitu okay? Bal yakuna ma'ahu kal maridi ma'at tabib al-mahir. Santri ketika berada di hadapan gurunya harus memposisikan seperti seorang yang sedang sakit yang berada di hadapan dokter yang mahir, dokter yang spesialis. Dek remah, pasien yang sakit berada di hadapan dokter yang spesialis, apa yang akan dilakukan? Apakah gugat? Apakah komplain, ngeritik, atau manglo? Kan tidak mungkin. Sampeanlah misalkan ntar ke puskesmas ataupun klinik, apa keluhanmu Pak? Saya sakit kepala dok, saya suntik ya. Oh jangan disuntik, saya kasih obat ya. Doh jangan Pak, doh ini harus diobati ya dokter. Oh ya ada apa-apa guys. Pahit Pak, iya pahit bela. Ya langsung sampai sebaik, senis manis we. Sampai ndak akan sembuh. Pakun dadi reng sakit sampean. Persis syarahi jabatan ben kedudukan santri kalaban pasien, dokter kalaban guru ni kepada pasien mentak sabar noroten napas ke karab dokter maka sulit sembuhnya. Santri mentak sabar noroten napas ke karab guru maka sulit untuk mendapatkan ilmu. Itu sama. Fayastamurahu fima yaksiduhu. Kemudian santri itu harus senantiasa rembuk nyoon pendapat ke para guru terkait apa yang ingin dilakukan, tindakan apa yang ingin dilakukan. Ini kayak soon lagi ke guru, soon pendapatnya. Bagaimana kalau saya begini guru? Kalau saya setelah ini melanjutkan ke sini baik apa enggak? Kalau saya setelah ini menikah dengan ini baik apa enggak? Kalau misalkan setelah ini saya mengabdi baik apa enggak? Rembuk ke guru. Orang-orang dimin kena. Tak usah persoalan ilmu, persoalan jodoh. Nika pun pasrah ke kiai. Pasrah ke kiai. Kenapa kok seluruhnya banyak yang dipasrahkan kepada para guru? Karena guru yang betul-betul faham terhadap tabiat para santrinya. Karakter masing-masing santri jelas faham. Benria, popolong benria, arya nakal, are nakal, selabut deki. Men arya kudu oleh sengalika. Menak-anak se model ngariah kudu cek pembelajar macam kada dia menulis kada karena dia masih belum bisa nulis. Menak-anak ngariah cek langsung belajar syariat kada sombongnya keluar maka harus mengabdi terlebih dahulu. Itu banyak kejadian-kejadian sebagai wujud kebijakan pondok pesantren sekak di mas santri monduk selama 4 bulan tak pengaji ben kiai tapi pengabdi. Karena kiai faham dalam dirinya terdapat kesombongan yang begitu besar. Melangsung ajarin ilmu merasa paling pintar nomor sitonge pondok make kiai kana. Peleman depak ke sana kiai langgar nate yang sengaja lip-alipan. Berapa banyak kasus kecelakaan yang timbul dari santri sepenter. Santri sepenter, kemudian dia itu memiliki masalah dalam hatinya. Itu banyak sekali. Lah yang memahami itu ki guruna. Cek mentang santri beda masalah dalam hatinya. Beni dalam otaknya, otaknya tak masalah. Gitu gitu. Wa yataharra ridahu fima ya'maluh, dan seorang santri harus bersungguh-sungguh dan selalu hati-hati dalam mengharap ridhonya guru terkait hal-hal yang dilakukannya.
dalam ngelampain panapa, ngelakonin panapa, tengah teh sekiran apa segula ben panjenengan lakonin, nikah oleh ridho na guru. Karena apa makna daripada ilmu? Ketika kita mendapatkannya tanpa berdasarkan ridho guru, cobalah. Apa artinya sebuah ilmu yang kita dapat dari sosok seorang murabbi dalam kondisi tidak ridho kepada kita? Coba apa makna di balik itu dan apa arti dari sebuah keilmuan? Tidak ada gunanya kan? Sobungkuna semua yang kita dapatkan ketika tidak dibungkus kelaban ridho guru kita, maka tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Ungkapan Syekh Hasyim Asy'ari ini kepersis syarah kelaban apa sebab panjenengan kudu sungguh-sungguh untuk mendapatkan ridhonya seorang guru. Fima ya'maluh wa yubalighu fi hurmatihi, dan harus bersungguh-sungguh di dalam memberikan penghormatan terhadap guru-guru kita. Cek korokun sopan bade luar tapi korang ngajar bade dalam. Kengaen adab itu bukan persoalan fisik belaka, tapi adab itu adalah ruhani, sesuatu yang bersifat batiniyah. Karena ngormat ben takdim itu bisa nampak kelaban ekspresi dan perilaku, tapi hakikatnya takdim ben hormat itu berada pada hati. Ini yang sering dilupakan. Nikah sesering dilupakan. Membeda guruna sopan, tila guruna nyimpang amburaduna. Ketika ada gurunya sepi, tidak ngomong perkataan-perkataan sejorok, tinggal sobung gurun di situ, masya Allah, apa sih tak keluar, jangkrik keluar. Bahkan sampai ngerasain gurunya bengal karena sobung orangnya. Itu bukan wujud ta'zim wal hurmah. Takdim dan hormat itu sesuatu perasaan yang timbul dari hati, bukan hanya lewat perilaku saja kan. Mon korokun nonduk itu banyak modelnya. Beda orang ngajalan nonduk karena tahu waktu gentos itu beda. Mungkin apa ten? Beda orang jalan santak pas lawanan takut nabrak saya ada, itu beda. Kalau masalah fisik semua hal itu bisa sama, tapi saya menentukan dia melakukan sebagai takdim itu adalah hati. Makanya orang saya membungkukkan badan dalam bab tasawuf itu perinciannya ada banyak. Berdekalan liqasdil ikram, karena tujuan memuliakan. Berdekalan litta'abbud, karena ngibadah, karena nyembah, maka berkonsekuensi hukum yang berbeda. Mense pertama ada yang mengatakan makruh, senomor dua ada yang mengatakan haram. Itu karena persoalan tujuan setak pada. Gitu ki. Wa yataqarrabu ilallahi ta'ala bi khidmatihi. Ini juga penting. Seorang santri itu kudu senantiasa mendekatkan diri ke kelaban Gusti Allah. Dengan cara apa? Dengan cara khidmah kepada guru-guru kita. Lah ini yang ramai sekarang. Khidmah ke guru, nikah yang keperbudakan. Istilah-istilah khidmah dirubah oleh kelompok-kelompok kaum milenial kelaban istilah perbudakan. Bid'ah santri generasi yang akan datang, jika terpengaruh dengan permainan-permainan istilah ini, bisa-bisa tak ada segelem ngabdi dan menyumbat aliran-aliran keberkahan itu sendiri kan. Ni kecelan kulah ben panjenengan bisa semak ke Gusti Allah kelaban khidmah. Khidmah di sana
banyak modelnya ben mak leoning. Secara garis besar khidmah itu melayani, memberikan pelayanan. Memberikan pelayanan ada yang nisbat kepada masyayikh, berarti membantu meringankan bebannya para guru, bantunya poin dalam, kemudian bantu membereskan pekerjaan kiainya. Bada nisbat kelaban ilmu berarti sampean ngajar nikah ngabdi terhadap ilmu na Gusti Allah. Bada ngabdi ke pondok, ngabdi ke pondok memberikan pelayanan terbaik terkait masalah kepondokan atau kepesantrenan. Apa sih kurang beri pondok di situ dibenahi. Apa yang kurang pantas di situ diperbaiki, direnovasi, dibantu dalam pembangunan. Nikah ngabdi ke pondok ada 3 macam. Cuman dengkan tuh rujukannya kembali kepada syekh. Salah sitong mendekatkan diri kepada Allah nika kelaban ngabdi dak ke guru niku leban panjenengan. Wal ya'lam anna dhullahu li syaihihi izzatun. Ini jawaban telak untuk siapapun yang mengatakan bahwa pengabdian adalah perbudakan. Sehingga makin banyak viral para santri menjawab karena jika pengabdian dianggap perbudakan, maka saya selaku santri siap menjadi budaknya para kiai. Itu jawaban yang banyak di media sosial dari berbagai macam pesantren. Karena yang kebudak, santri udah dibudak. Orang mama perbudak, mak gelem perbudak manusia. Dah banyak para santri yang sadar kemudian menjawab, jika itu dianggap sebuah perbudakan, maka saya orang yang layak dan saya siap menjadi budak itu. Wah, hebat enggak para santri? Kenapa? Karena santri itu faham bahwa anna dhullahu li syaihihi izzah. Kerendahannya para santri, hinanya para santri di hadapan gurunya itu adalah sebuah kemuliaan. Kemudian wa khudu'ahu lahu fakhrah. Antep asura para santri, dan para guru itu adalah satu wa tawadu'ahu lahu rif'atu. Merendah diri di hadapan kiai, rendah hati maksudnya di hadapan kiai itu adalah satu keluhuran bagi para santri. Semakin tawadu santri, semakin tinggi derajatnya. Man tawadu'a lillah rafa'ahullah. Siapapun yang tawadu karena Gusti Allah, maka akan diangkat derajat sareng Allah. Karena santri paham makna tawadu. Mungkin yang di luar sana saya tak paham masalah pengabdian, tak paham arti tawadu. Merendah hati itu justru mengangkat derajat, bukan menghinakan terhadap derajat. Oleh karena itu tawadhu ini penting banget, cek sampai ini hilang dari para santri. Makan beberapa kali banyak para guru di luar sana mengingatkan seterpen-terpen jenengan nyari ilmu makin, bahkan ketika nanti nasibnya terbalik, artinya panjenengan lebih alim tempeng guruna, cek sampai aromasa lebih daripada guru itu sendiri. Yang rentan dan sangat rawan ini terjadi ketika bedenak kanak kita muntuk ngaji ke guruna, kemudian berangkat ke pondok dia menjadi alim, lupa ke guru ngajin sebelah ker. Ini yang paling banyak terjadi. Bahkan ada hierarki kata. Aduh Pak Anu ada kena songkon derot perot Pak di baru. Gurun kakek dojo kalau gurun ngajelip alipat loh. Kakek sukses pondok itu karena beliau. Baca Bismillah kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih. Lah maca Ar-Rahman tepak je karena selip alipan je kana. Sampean men tak bisa ngajinin
guru saya pernah mengajari sampean pertama, maka sampean tidak layak disebut sebagai ahlul ilmi. Seterpen-terang apa panjenengan. Ini kejauh sampai elang ketawaduan. Karena banyak di situ banyak sedang-kadang alumni itu atau karban guruna yang dulu sempat pernah mengajar, bukan mantan. Kecuali le pancen tak ngajar sekali. Kecuali le pancen benih gurun. Lah ini sedang-kadang ben guruna tibi amoso. Ben guruna amoso. Kalau cuma beda pendapat itu boleh. Di mana yang tidak membolehkan? Boleh. Ikhtilaf bainal masyayikh wa talamid itu boleh. Terkait keilmuan lah. Tapi masalah khusumah, permusuhan itu tidak ada ceritanya. Pada santri pas amoso ben guru dah. Ini beda dua kemungkinan. Ini beda dua kemungkinan ditinjau dari dua sisi yang sama. Kadang guru tak gelem ngalah, akhirnya santri ngelunjak. Atau pesantren sedek mengada, guru tak akan reken. Ini ada dua kemungkinan. Mesti ini kah? Bentak kiai nasib pancen tak gelem ngalah, merasa tersaingi. Atau pesantren sedek mengada, jul mengajul sampai gurunya disingkirkan. Ya, sama-sama mana? Ada potensi kebenaran, ada potensi kesalahan. Warabi ayyanduru ilaihi bi'ainil ijlali wat ta'zim. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.